Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak ustazah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar di pembelajaran 4 di tema 4B. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks visual, dan kita akan membahas juga mengenai hak dan kewajiban. Nah, Ustazah akan menjelaskan apa itu teks visual. Teks visual adalah teks yang cara penyampaiannya kepada orang lain menggunakan media yang dapat dilihat oleh indera penglihatan, misalnya berupa gambar. Contohnya yang ada di buku anak-anak di halaman 3 mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks visual ya anak-anak. Coba amati di gambar halaman 3 ini. Ada gambar ya anak-anak. Nah, ini merupakan contoh dari teks visual. Salah satu manfaat cahaya matahari untuk membangkitkan listrik. Amati gambarnya ya. Ini adalah contoh gambar visual dari teks matahari sebagai sumber energi terbesar di bumi. Ustazah akan menjelaskan mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks visual. Nah, di halaman 3 ini terdapat 2 paragraf ya anak-anak. Paragraf pertama, matahari berperan sangat penting dalam kehidupan makhluk hidup. Panas matahari mempengaruhi aktivitas manusia dan makhluk lainnya di bumi. Panas matahari membantu aktivitas manusia, misalnya mengeringkan pakaian, menguapkan air laut untuk membuat garam, serta mengeringkan padi. Cahaya matahari membantu proses fotosintesis tumbuhan untuk tumbuh. Fotosintesis juga menghasilkan oksigen dan bahan makanan untuk makhluk hidup lain. Oleh karena itu, matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Nah, kira-kira dari paragraf pertama kita tentukan anak-anak yang mana merupakan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks visual ini ya anak-anak. Kira-kira apa? Yo, sekarang baca sama-sama. Ya, yang merupakan gagasan pendukung atau gagasan pokok dari paragraf tersebut, gagasan pokoknya matahari berperan sangat penting dalam kehidupan makhluk hidup, sedangkan gagasan pendukung panas matahari mempengaruhi aktivitas manusia dan makhluk lain di bumi, serta seterusnya. Bisa dipahami ya anak-anak bahwa paragraf atau gagasan pokok adalah yang merupakan inti pada suatu paragraf, sedangkan gagasan pendukung yang merupakan uraian saja. Nah, pada paragraf kedua, kita baca juga ya anak-anak, matahari merupakan sumber energi cahaya dan energi panas. Matahari sebagai sumber energi cahaya dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Penggunaan panel surya memanfaatkan cahaya matahari untuk menghasilkan listrik, sehingga manusia dapat menggunakan peralatan elektronik untuk menjalankan aktivitas. Matahari sebagai sumber panas membuat bumi menjadi hangat sehingga dapat menjadi tempat tinggal makhluk hidup. Ayo anak-anak, kita tentukan kira-kira mana yang merupakan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, yang merupakan gagasan pokok adalah matahari merupakan sumber energi cahaya dan energi panas. Sedangkan yang merupakan gagasan pendukung, matahari sebagai sumber energi cahaya dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Penggunaan panel surya memanfaatkan cahaya matahari untuk menghasilkan listrik dan seterusnya. Oke anak-anak, nah ada lagi contoh di buku kita yaitu halaman 21, melistriki daerah terpencil. Indonesia patut berbangga karena memiliki beragam sumber energi, mulai energi yang berbasis fosil seperti minyak, gas, dan batu bara, juga energi non-fosil yang termasuk dalam energi baru dan terbarukan, seperti panas bumi, tenaga matahari, tenaga angin, sampai mikrohidro. Meski demikian, sampai saat ini masih banyak warga Indonesia yang belum menikmati listrik. Mereka kebanyakan tinggal di daerah terpencil. Tanpa listrik, warga di daerah itu tak dapat mengisi baterai telepon genggam atau menonton televisi. Mereka mengalami hambatan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan.
Oke anak-anak, dari paragraf pertama ini kita menentukan yang merupakan gagasan pokok adalah Indonesia patut berbangga karena memiliki beragam sumber energi. Itu adalah gagasan pokok, sedangkan yang merupakan gagasan pendukung mulai dari yang berbasis fosil hingga meningkatkan pengetahuan dan wawasan. Bisa dipahami ya? Selanjutnya di paragraf kedua terdapat juga gambar ya anak-anak yang mencirikan bahwa ini adalah teks visual. Di paragraf kedua, tidak berlebihan jika pemerintah saat ini menempatkan sektor ketenagalistrikan sebagai program prioritas. Salah satunya lewat mengubah proyek 35 GW. Beberapa kali Presiden Jokowi Widodo mengatakan program 35 GW bukan sekadar program, tetapi kebutuhan. Nah, bisa dipahami ya anak-anak, yang merupakan gagasan pokok adalah terdapat di kalimat pertama. Tidak berlebihan jika pemerintah saat ini menempatkan sektor ketenagalistrikan sebagai program prioritas. Bisa dipahami ya anak-anak. Kalimat seterusnya sampai terakhir merupakan gagasan pendukung. Bisa dipahami ya. Sekarang untuk paragraf ketiga dan paragraf keempat, silakan anak-anak ustazah menentukan sendiri yang merupakan gagasan pokok dan gagasan pendukung dan digarisbawahi dengan pensil ya anak-anak. Oke anak-anak yang soleh dan soleha, kalau tadi kita sudah membahas menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung teks visual. Nah sekarang tulislah cerita tentang pemanfaatan energi. Kita akan menuliskan contoh dari teks visual ya anak-anak. Nah seperti yang kalian lihat pada video berikut ini, tentukan gagasan pokok berdasarkan gambar, lalu kembangkan gagasan pokok tersebut dengan beberapa gagasan pendukung. Kita amati ya bahwa di gambar tersebut ada Dina yang sedang belajar menggunakan lampu atau menggunakan energi cahaya. Bisa diamati pada gambar tersebut ya anak-anak. Sekarang kita tentukan dulu yang merupakan gagasan pokoknya dulu. Ya, kita buat dulu. Energi cahaya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Terus kita cari atau kita tuliskan lagi gagasan pendukung hingga menjadi paragraf yang baik. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia membutuhkan energi cahaya. Misalnya pada malam hari, cahaya sangat dibutuhkan untuk penerangan jalan, penerangan di dalam rumah, dan salah satunya membantu kita untuk memudahkan proses belajar di malam hari. Oke anak-anak, ini adalah contoh menulis gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks visual. Oke anak-anak, itu adalah penjelasan mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks visual. Sekarang Ustazah akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban. Sebagaimana yang sudah anak-anak Ustazah ketahui bahwa hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan, sedangkan kewajiban segala sesuatu yang harus kita lakukan berdasarkan aturan tertentu. Penggunaan energi listrik seperti Nina tadi ya anak-anak, kita juga menggunakan hak dan kewajiban kita. Kita berhak menggunakan listrik untuk memenuhi kebutuhan. Kita juga memiliki kewajiban untuk menghemat penggunaannya agar sumber energi tersebut dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lebih lama. Penghematan energi listrik juga dilakukan untuk mengurangi biaya penggunaan energi serta menghindari pemanasan global akibat penggunaan bahan bakar fosil sebagai pembangkit listrik. Oke anak-anak, bisa kita pahami bersama bahwa hak kita menggunakan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan kewajiban kita dalam penggunaan energi listrik satunya membayar biaya bulanan penggunaan listrik yang sebagaimana biasanya orang tua kita membayarnya dalam setiap bulan ya anak-anak. Bisa kita pahami ya. Sekarang anak-anak Ustazah kerjakan latihan di pembelajaran 4 nomor 1, 2, dan 3 halaman 26. Oke anak-anak, selesai sudah penjelasan Ustazah hari ini. Semoga penjelasan kali ini bermanfaat untuk anak-anak Ustazah belajar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ustazah akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.